Kali ini saya akan menceritakan sejarah Syekh Maulana Samsudin Pemakjum pemerintahan Kerajaan Islam Mataram, sebuah kerajaan di Tanah Jawa yang berdiri abad ke-17 yang dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pamanahan. Seperti para ulama dan tokoh yang hidup pada masa itu, Syekh Maulana Syamsuddin juga memiliki beberapa gelar nama, di mana gelar nama tersebut menjadi sebuah isyarat, yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok manusia mulia dan agung. Di antara gelar nama yang disematkan ke beliau adalah Syarifuddin, Hasanuddin dan Syamsuddin. Di samping itu gelar-gelar tersebut kita akan ziarah ke salah satu makam ulama besar di daerah Magelang. Ya, kita akan ziarah ke makam Kiai Haji Dalhar. Jadi Kiai Haji Dalhar adalah seorang ulama besar yang memiliki garis keturunan hingga ke Raja Mataram. Beliau lahir di lingkungan pesantren dan sejak kecil telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu agama. Mbah Dalhar menuntut ilmu di berbagai pesantren, termasuk di Mekah, di mana beliau memperdalam ilmu agama dan mendapatkan gelar kehormatan. Sekembalinya ke tanah air, Mbah Dalhar mendirikan pesantren di Watu Congkol, Magelang. Melanjutkan tradisi keluarganya dalam mendidik generasi muda dan menyebarkan agama Islam. Mbah Dalhar juga dikenal sebagai seorang sufi yang memiliki banyak pengikut. Selain sebagai ulama, Mbah Dalhar juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau memberikan dukungan moral dan spiritual kepada para pejuang kemerdekaan. Pesantrennya menjadi tempat berkumpul dan berlatih bagi para pejuang. Kiai Haji Dalhar meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam di Indonesia. Jika Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, maka Candi Prambanan adalah salah satu candi bercorak Hindu terbesar di Asia, sekaligus candi termegah dan terbesar yang pernah dibangun di Jawa kuno. Candi yang dibangun pada abad ke-9 Masehi ini masih menjulang kokoh setinggi 47 meter dengan ornamen yang mengagumkan. Bentuk asli Candi Prambanan adalah kompleks bangunan berbentuk persegi panjang yang terdiri dari pelataran luar, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Diperkirakan ada 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Prambanan. Namun, hanya 18 candi yang masih berdiri hingga saat ini. Sisanya adalah tumpukan batu yang berserakan. Pada tahun 1991, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hingga saat ini, keberadaan Candi Prambanan diyakini sangat erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang.
yakni seorang putri cantik yang dikutuk menjadi patung batu untuk melengkapi candi ke-1000. Jogja memang kaya dengan destinasi wisata alam dan budaya, seperti tempat satu ini yang merupakan cagar budaya, bekas lokasi penambangan batu kapur yang disulap menjadi tempat wisata hits. Ya, namanya adalah Tebing Breksi. Tempat wisata ini bisa menjadi pilihan wisatawan sebagai tempat untuk menikmati kota Jogja dari ketinggian. Ukiran dan pahatan di tebingnya juga indah memukau ya, semakin menambah kesan artistik dan pos informasi. Wisata Tebing Breksi ini buka setiap hari. Di weekday itu buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Terus kalau di weekend buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. FYI buat kalian yang mau reservasi info diskon dan paket-paket Tebing Breksi bisa menghubungi kontak person ini ya guys. Untuk lokasi wisata ini tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Menariknya, di Tebing Breksi kita bisa menemukan banyak ukiran atau pahatan berbentuk wayang raksasa dan juga patung relief naga yang membuat wisata ini tuh semakin unik dan menarik. Terus kita juga bisa naik tangga ke tebing gitu buat foto-foto dari atas guys. Jadi Tebing Breksi ini adalah kawasan tambang batu kapur yang tebing batuannya tuh berasal dari abu vulkanik yang dilontarkan oleh gunung api purba semilir. Aktivitas penambangan Tebing Breksi ini dimulai sekitar tahun 1970-an ya, dan resmi ditutup pada tahun 2014. Kemudian di tahun 2015, Tebing Breksi ditetapkan sebagai cagar budaya dan diresmikan sebagai tempat wisata baru oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X ya guys. Untuk waktu terbaik datang ke sini menurut aku sih sore hari. Selain kita bisa menikmati sunsetnya yang epic, cahaya matahari juga mendukung untuk foto-foto guys. Terus kalau sore hari juga udaranya sejuk dan gak terlalu terik panasnya. Tapi kalau kalian tetap pengen datang di siang hari supaya bisa cukup lama eksplorasinya, aku saranin sih bawa topi, kacamata, dan juga pakai sunscreen. Karena di siang hari itu panasnya terik banget. Di sini juga ada kolam ikan dan kita tuh bisa ngasih makan ikan loh. Kalau memberi makan ikan, kita cukup bayar Rp5.000 aja. Cuman perlu hati-hati nih kalau bawa anak kecil karena tebingnya tuh lumayan curam guys. Untuk tempat ini menurut aku saat cuaca cerah kayak gini, kita juga dapat melihat view Gunung Merapi. Gimana guys, cakep banget kan tempatnya buat bengong sore-sore? Oh ya, di sini kita juga bisa keliling kawasan, menyusuri beberapa tempat wisata sekitar Tebing Breksi dengan off-road menggunakan jeep. Off-roadnya tuh menantang, layak dicoba sih. Kita bisa keliling bukit, sungai, juga ke candi-candi, dan berhenti di beberapa titik. Pokoknya keren dan seru, puas lah ya dengan budget mulai dari Rp400.000 aja. Semobil tuh bisa untuk 4 orang ya. Buat kalian yang kesini bisa sekalian coba. Dan inilah pemandangan pertama yang kita lihat saat memasuki di Heiha Skyview ini. Ada love lock, jadi ada gembok kunci begitu yang ditempelkan di sini dan yang memasang menuliskan harapan-harapan mereka nih di gemboknya. Banyak ya harapan-harapan yang ditulis orang-orang yang pernah kesini begitu. Semoga aku ketemu jodoh di Indonesia dari Nah, naik ke sini itu yang sebelah kiri atas ini sepertinya adalah food court ya untuk tempat makan. Nah, yang di depan yang balon warna pink dan biru itu adalah spot foto. Nanti kalau ke sana itu berbayar. Aku mau nunjukin kalian nih, indah banget kan view-nya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan mau naik ke balon udaranya dan ada fotonya di foto imasnya nanti juga berbayar ya. Jadi jangan kaget karena tempat ini juga menjual spot foto. Makanya beberapa spot foto yang disediakan memang diuntukkan untuk berbayar. Di sebelah jembatan ini
itu ada seperti food court ya, kayak kedai-kedai makanan begitu, dan ada mie ringan sampai makanan berat pun ada. Dan juga konsepnya itu seperti jalanan. Itu ada gelato juga loh ternyata. Jadi tempatnya estetik banget. Langsung aja kita jalan, dan ternyata masih ada untuk spot foto lainnya. Ini ada akuarium ikan-ikan kecil, dan di bagian yang depan ini yang biru sebelah kanan itu adalah resto bertingkat. Ternyata di sebelah ini adalah taman air gratis. Dan kita coba masuk, ternyata adalah salah satu spot foto yang konsepnya seperti ala Yunani begitu ya. Kalau masuk ke sana ada HTM 10.000. Belum lagi kalau misalkan mau difotoin nih buat kenang-kenangan, nanti ada juga biaya tambahannya. Dan ini adalah wahana airnya. Selain itu, di belakang kios makanannya tadi itu ada wahana lainnya. Yang ini adalah wahana rumah hantu dan juga wahana perosotan seperti Tugu Palputih Yogyakarta terletak di tengah perempatan, yaitu perempatan Jalan Jenderal Sudirman di sisi timur, Jalan Pangeran Diponegoro di sisi barat, Jalan Pangeran Mangkubumi atau Jalan AM Sangaji di sisi utara, dan Jalan Margo Utomo di sisi selatan. Nah, berbicara tentang sejarah Tugu Palputih Yogyakarta, Tugu Palputih dulunya merupakan sebuah tugu golong gilik. Namun karena terkena gempa besar di Jogja pada Jakarta, gedung yang bergaya Indis ini juga merupakan bangunan peninggalan Belanda. Ciri khas dari bangunan ini di bagian fasadnya berbentuk gavel bertingkat, khas arsitektur Belanda. Bangunan ini dulunya merupakan bekas salon kecantikan dan telah lama terbengkalai. Kemudian direnovasi pada tahun 2018 dan digunakan sebagai kantor bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Malioboro ya, dan kita sedang berjalan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan malam ini suasananya cukup ramai ya. Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kanan akan menuju Jalan Sosrowijayan. Nah Jalan Sosrowijayan merupakan kampung turis kedua setelah Prawiro Taman ya. Jalan Sosrowijayan merupakan salah satu jalan di sayap Malioboro yang cukup ramai ya. Banyak hotel maupun penginapan ataupun kuliner ada di Jalan Sosrowijayan. Nah buat para penggemar gudeg ya, khususnya gudeg basah di Jalan Sosrowijayan, saat pagi hari terdapat gudeg yang legendaris, yaitu gudeg Mbok Lindu. Nah kita terus berjalan ke arah selatan di Jalan Malioboro teman-teman. Dan saat ini posisi kita ada di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Di sebelah kanan kita ini ada salah satu resto cepat saji KFC. Nah kemudian buat teman-teman yang suka es krim ya, di sebelah selatan dari KFC
Ini ada Malio Gelato ya. Jadi Malio Gelato ini adalah kafe yang menjual gelato khas Italia dengan berbagai varian rasa. Nah, buat teman-teman yang pengen berbelanja oleh-oleh ya, seperti baju batik, tas, ataupun berbagai macam kerajinan dan hiasan, maka ada banyak alternatif ya di kawasan Malioboro ini. Antara lain ada di Pasar Beringharjo, Teras Malioboro, Hamzah Batik, Pasar Suri, ataupun deretan toko-toko yang ada di sepanjang sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro yang saat ini kita lewati. Nah teman-teman, kita saat ini sedang berada di depan Plaza Malioboro ya, sebuah pusat perbelanjaan yang